down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Anggraini dengan NIM 219030009. Di sini kami akan mereview jurnal manajemen resiko. Di sini terdapat judul yaitu Corporation in Flood Risk Management: Understanding the Role of Strategic Planning into Austrian Policy Instrument, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kerjasama dalam manajemen resiko banjir, memahami peran perencanaan strategis dalam dua instrumen kebijakan Austria. Selanjutnya untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Environmental Science and Policy. Selanjutnya terdapat halaman berada pada halaman 170 hingga 177. Selanjutnya yaitu tahun dalam jurnal ini yaitu tahun 2020. Untuk penulis sendiri di sini terdapat 4 penulis, yaitu yang pertama ada Thomas Thalera, yang kedua yaitu ada Ralph Norbeck, dan yang ketiga yaitu Lucas Loxnet, dan yang keempat yaitu Walter Seher. Selanjutnya review sendiri, saya sendiri Anggraini dan teman saya Nadia Khairani. Selanjutnya yaitu latar belakang. Untuk latar belakang sendiri dalam jurnal ini yaitu daerah dataran banjir di seluruh dunia menarik untuk pembangunan perumahan dan non-perumahan baru. Khususnya di daerah Alpen ada tekanan kuat untuk memperluas pembangunan ke daerah bahaya, terutama karena kurangnya lahan yang berpotensi cocok untuk permukiman permanen. Efek perubahan iklim berdampak pada kemungkinan bahaya banjir di masa mendatang. Akibatnya, penggunaan lahan di masa lampau serta perubahan iklim memicu peningkatan potensi kerugian manusia dan ekonomi akibat peristiwa banjir. Untuk mengurangi dampak negatif dari kejadian di masa mendatang, pembuat kebijakan kepentingan dan warga negara menggunakan langkah-langkah struktural dan non-struktural manajemen risiko banjir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Khairani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairani dengan nomor induk mahasiswa 219030104 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi bagaimana peraturan tata kelola mempengaruhi proses perencanaan penggunaan lahan strategis dalam manajemen risiko, dan untuk menilai apakah strategi perencanaan secara efektif mengamankan dan memobilisasi lahan untuk retensi limpasan banjir. Selanjutnya di penelitian ini ada metodologi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu sumber data primer. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara, mendalami semi terstruktur. Proses seleksi dilakukan melalui jaring kerja dan rekomendasi dari narasumber lainnya. Dilakukan secara tatap muka di kantor narasumber dan memakan waktu 5-80 menit. Selain itu, catatan tambahan diambil selama dan setelah wawancara. Setelah itu, wawancara diakhiri dengan pertanyaan terbuka sebagai saran untuk mendorong narasumber untuk merefleksikan dialog serta menambahkan informasi tambahan dalam bentuk naratif. Wawancara sepenuhnya ditranskrip, dianalisis secara sistematis dengan makda berdasarkan teknik analisis pengkodaan segmen data. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitiannya yaitu perencanaan penggunaan lahan yang strategis mengambil peran penting dalam manajemen risiko. Dengan menggunakan instrumen formal, perencanaan tata ruang dapat mengamankan daerah secara hukum untuk retensi atau tindakan perlindungan atau pengurangan bahaya, serta mengatur pembangunan pemukiman di daerah bahaya dan memastikan penggunaan lahan yang dapat disesuaikan dengan pencegahan kerusakan. Selanjutnya, keterkaitan antar daerah, sempah dan dari sungai ke hilir dalam pengelolaan risiko ini bagaimanapun memerlukan pendekatan berorientasi daerah atau daerah aliran sungai dalam perencanaan penggunaan lahan strategis untuk mengkoordinasikan opsi pengembangan lahan di sepanjang sungai dengan lebih baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.